Inilah waktunya Mbak, kita akan mendengarkan kesaksian yang dahsyat dari Mbak Fatimah. Bagaimana, apa yang terjadi sehingga Mbak Fatimah bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nasir. Papa saya Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian mama saya suku Dayak, Kalimantan. Kami terlahir, semuanya kami Muslim. Kemudian papa saya namanya Muhammad Nasir, nikah dengan mama saya, dapat saya. Itu kemudian dari kecil saya sudah dididik oleh orang tua untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan yang kami sembah, mengasihi Nabi yang kami sembah. Itu kemudian dari kecil saya sudah dididik oleh orang tua untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan yang kami sembah, mengasihi Nabi yang kami sembah. Ya, baik, shalom semua penonton Shalom. setia dari Kampret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah lah Tuhan yang patut disembah, dan hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang gak serupa dengan makhluk. Lalu bagaimana jika ada manusia yang hendak menyerupakan Tuhan dengan makhluk? Kemungkinan manusia tersebut seperti yang nampak di layar ini ya. Ayahnya Bugis, ibunya Dayak, jadi anak namanya Fatimah. Ya, sebut saja Tante Fatimah. Keluarga yang mempunyai latar belakang beragama Islam. Tante Fatimah yang konon ceritanya dari kecil udah diajari oleh orang tuanya untuk mengasihi Tuhan yang disembah dan mengasihi Nabi yang disembah. Nah, ini agak rancu ya sobat. Jika Nabi yang disembah itu adalah Nabi Muhammad SAW, berarti dia ini adalah oten ngaku-ngaku Islam. Tetapi jika dia menyembah Nabi Isa alaihissalam, berarti dia murtadin odong-odong. Beginilah murtadong, model Tante Fatimah, maju kena, mundur kena. Jadi ya hidupnya serba salah. Ketika Tante Fatimah masih beragama Islam, ya berarti dia oknum Islam yang kacau, termasuk ayah dan ibunya. Karena kata si tante, ortunya lah yang mengajari Tante Fatimah mengasihi seorang nabi yang disembah. Oke lah sobat, mari kita lanjut ke kesaksian dusta si Tante Murtadin penyembah nabi. Papa saya meninggal, hati saya sangat sedih. Saya setiap ada pengajian di rumah, saya selalu tanya sama guru ngaji saya tanya, kira-kira papa saya masuk surga nggak ya? Papa saya sudah meninggal, saya sudah tidak punya bapak, kira-kira dia masuk surga nggak? Terus guru ngaji saya hanya bisa menjawab, insya Allah kalau seluruh amal dan ibadahnya baik, pasti akan diterima oleh Allah. Gitu. Kita berdoa, semoga Allah lapangkan jalannya untuk menuju surga. Sudah jelas kan? Guru ngajinya menjawab dengan benar. Tetapi saking ongoknya si tante, malah memunculkan fantasi liarnya dan gak bisa menerima jawaban dengan baik. Nah, setelah tidak bisa menerima jawaban dengan baik, maka si tante memunculkan pikiran yang liar. Berikut pernyataan imajinasinya sobat. Pernyataan itu buat hati saya tidak tenang gitu. Jadi setiap ada pengajian di rumah 40 hari, 100 hari, 1000 hari, saya selalu tanyakan itu kepada ustadz yang datang, kepada guru ngaji saya. Saya bilang kepada guru ngaji saya kalau papa saya itu orang yang baik, orang yang sabar. Papa saya itu tidak pernah pukul mama saya. Dia mengasihi kami semua. Dia tidak pernah buat jahat. Dia sayang sama kami semua. Kira-kira papa saya masuk surga nggak ya? Saya bertanya itu lagi. Jadi pertanyaan itulah yang buat saya nggak tenang gitu, karena saya mau papa saya masuk surga gitu, karena saya sayang sama papa saya gitu. Nah, inilah ciri-ciri oten, selalu berharap memasuki surga secara efisien. Ya, pantaslah kalau si tante ngeyel dan yakin macam panitia surga.
Keinginannya agar sang papa masuk surga, tapi kalau dipikir-pikir ulang, papanya itu termasuk penyesat. Apa buktinya? Nih. Kemudian dari kecil saya sudah dididik oleh orang tua untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan yang kami sembah, mengasihi Nabi yang kami sembah. Waras sedikit dong. Tuh kan, orang tuanya udah ngajarin si tante dengan tidak benar. Masa ada orang tua yang beragama Islam ngajarin anaknya untuk mengasihi Nabi yang disembah? Dugaan saya, Tante Fatima mungkin ngarang cerita, atau si Tante Fatima telah diprank papanya untuk menyembah Nabi. Ya, itu sih hanya Tante yang tahu. Oke sobat, oke next, langsung ke cerita selanjutnya. Ceritanya si Tante saat masih sekolah dia lepas jilbab dan ketahuan oleh guru-guru di sekolahannya tersebut. Nah, katanya dia langsung diseret di meja panjang untuk menghadap guru-guru yang lain. Dan ada seseorang guru yang menanyakan perihal mengapa si Tante lepas jilbab. Berikut dramanya. Pas saya ambil keputusan untuk lepas jilbab saya, tidak ada guru agama Kristen karena guru-guru agama Kristen sedang mendampingi kegiatannya waktu itu di kampung, di Hulu, begitu. Kemudian saya diperhadapkan, guru kepala sekolah saya langsung marah sama saya, kenapa kamu lepas jilbabmu? Terus saya belum sempat ngomong, guru yang menarik saya tadi, ibu yang menarik saya tadi yang menjawab, dia ini mau ikut Tuhan Yesus, dia mau ikut orang Kristen pergi ibadah, gitu. Dia lepas jilbabnya, jadi orang kafir kamu ya, gitu. Terus itu kepala sekolah saya tertawa. Tertawa karena keputusan saya. Terus kepala sekolah saya bilang, kamu ngapain mau percaya Tuhannya orang Kristen? Tuhannya orang Kristen itu kan ada 3, gitu. Tuhannya orang Kristen itu kan itu telanjang, Tuhannya orang Kristen itu cuma pakai kolor di atas kayu salib, begitu. Tuhannya orang Kristen itu kan dicambuk, Tuhannya orang Kristen itu kan dipaku tangannya. Kenapa kamu mau percaya sama Tuhannya orang Kristen? Tuhannya orang Kristen itu juga manusia, begitu. Dan pernyataan-pernyataannya itu bikin panas orang Kristen. Nah, ingat ya teman-teman Kristen, yang bilang tentang Yesus bermacam-macam dan menyatakan sesuatu tentang profil Yesus seperti itu bukan kata umat Islam. Jadi, jika ada teman-teman Kristen yang mungkin masih berpikir kalau umat Islam mengatakan hal demikian tentang Yesus, itu sadar ya, jangan tuduh kami lagi. Sekarang tahu kan siapakah yang ngomong bermacam-macam tentang Yesus? Ya, si Tante Murtadin ini yang kebetulan beragama Kristen. Umat Islam itu justru memuliakan Yesus dengan sangat baik, dan kami pun percaya kalau beliau orang yang mulia. Nggak mungkin banget umat Islam ngomongin Yesus yang enggak-enggak. Setelah si Tante dimarahin habis-habisan, si Tante langsung murtad dan mendapatkan door prize dari sekolahan. Bagaimana bentuk door prize tersebut? Silahkan disimak ya sobat. Dan dengan posisi saya sudah tidak terasa air mata saya sudah menetes, begitu menetes bukan karena saya ragu sama keputusan saya untuk memilih Yesus sebagai satu-satunya pemberi hidup kekal, tapi air mata saya menetes karena saya merasa aduh, mereka tidak paham begitu. Meskipun saya hanya tahu satu ayat, tapi saya berani bilang waktu itu di depan guru-guru saya waktu itu, saya bilang kalau tapi Pak, dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus bilang, dialah jalan kebenaran dan hidup, Pak. Jadi kalau kita percaya sama Yesus, kita dapat hidup yang kekal, begitu. Jadi kepala sekolah saya dan guru-guru yang lainnya itu mentertawakan saya. Iya, saya seperti biasa, saya masuk kelas seperti biasa, hari-hari berjalan seperti biasa, tapi permasalahannya saya sudah tidak berjilbab. Saya merasa bahwa di dalam ruang kelas itu seperti ada penolakan untuk saya begitu. Jadi saya merasa teman-teman saya yang lain-lainnya yang biasa bergabung dengan saya, ya biasa senantiasa ada sama saya, seperti menjauh begitu. Seperti menjauh, mereka tidak mau berteman sama saya. Kemudian kalau di dalam kelas seperti ada diskriminasi,
Saya angkat tangan, tidak dihiraukan seperti saya tidak ada di dalam kelas. Saya cukupkan videonya sampai di sini. Semoga kita semua selalu istiqomah di dalam agama Islam. Biarlah yang on pada murtad. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Salam satu Tuhan.